Balik lagi, kebanyakan bulan lebaran, pas lebaran itu gitu ya, bukan dijadikan ajang silaturahmi, tapi dijadikan ajang pamer kesuksesan atau pamer kekayaan. Ini yang harusnya dibenerin. Lebaran itu gitu ya, itu kan terjadi setiap tahun, artinya ini rutin. Nah, idealnya dalam ilmu perencanaan keuangan, pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya 3 bulanan atau 6 bulan atau misalnya per tahun, itu sebenarnya idealnya nih ya, kalau kita ngomongin dari sisi ideal, itu dianggarkan dari anggaran atau pendapatan kita tiap bulannya. Jadi, halo Okezoners, perkenalkan nama aku Rista Swastika, aku adalah seorang perencana keuangan, dan hari ini aku akan jawab semua pertanyaan Okezoners seputar tentang keuangan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pastinya. Oke, ini adalah pertanyaan sejuta umat yang selalu setiap tahun dipertanyakan gitu ya. Oke, ada 3 faktor sih sebenarnya menyebabkan kenapa sih kok kayaknya pada saat bulan Ramadan menjelang lebaran gitu ya, pengeluaran kita kok kayaknya meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama adalah faktor sosial dulu ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan silaturahmi, bulan penuh keberkahan gitu ya. Artinya banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang belum ada anggarannya. Contoh, udah berapa banyak Okezoners gitu ya jadwal buka bersamanya. Ini pasti udah banyak banget. Itu ada salah satu faktornya. Yang kedua adalah faktor, kita ngomonginnya apa ya, faktor psikologisnya gitu ya, bahwa tadi di bulan Ramadan ini adalah bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Jadi kebanyakan kita yang nggak punya anggaran dari awal itu banyak banget mengeluarkan uang tanpa ada tujuan uangnya mau kayak gimana. Yang penting adalah ini bulan kebaikan, pokoknya keluarin aja deh uangnya gitu ya, jadi tanpa mikir. Nah, yang ketiga adalah faktor konsumsi makanannya, karena tadi kita menahan lapar gitu ya dari menjelang sahur gitu ya, menjelang sahur sampai nanti buka puasa tuh kayaknya semua di kepala pengen dibeli gitu ya. Jadi banyak banget nih faktor konsumsi yang akhirnya kita membeli sesuatu di luar anggaran, bahkan beli sesuatu yang gak ada anggarannya, sehingga 3 faktor tadi menyebabkan keuangan kita itu serasa kayaknya lebih boros banget pada saat bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oke, karena setahun sekali seharusnya gitu ya, hal ini tuh gak usah dipertanyakan lagi, gak usah diperdebatin lagi. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang akan terjadi setiap tahun sekali. Artinya tetap harus ada anggarannya, karena kalau nggak ada anggarannya udah pasti ini nggak sehat secara finansial. Karena tadi budget bukbernya jadi banyak, beli segala sesuatunya tanpa ada anggaran gitu ya, atau yang disebut dengan panic buying gitu ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan jadinya udah panic buying, jadi impulsif juga. Jadi kita beli bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan gitu. Sebenarnya balik lagi, hidup itu selalu ada 2, ada yang bergoyang, ada yang enggak gitu ya. Nah, buat yang bergoyang hebat itu karena bisa jadi ada beberapa faktor. Misalnya 1, udah tahu bulan Ramadan tapi tetap nggak punya anggaran gitu ya. Seharusnya idealnya dia tetap punya anggaran gitu ya. Kemudian yang kedua, nggak punya batasan. Nah, ini agak repot gitu ya, karena tadi bulan penuh berkah, bulan silaturahmi, bulan penuh berbagi gitu. Artinya kita kalau nggak punya batasan, ini agak membuat keuangan kita jadi berantakan gitu ya. Kemudian apalagi nih Mbak Ritz gitu ya, membuat keuangan kita bergoyang gitu. Karena tadi kebanyakan membeli barang, karena sekarang itu pasti banyak banget diskon di mana-mana ya. Buy one get one, buy two get three gitu ya. Atau misalnya diskon nih di e-commerce yang bisa bayarnya nanti. Nah, itu tadi karena tidak punya anggaran, nggak punya tujuan, bisa aja membuat kita tuh jadi lebih impulsif di bulan ini, sehingga ada sebagian keluarga yang keuangannya bergoyang tadi, tapi ada juga yang sudah dianggarkan sebaliknya. Jadi lebih aman, jadi lebih tenang, dan merasa bahwa ini adalah segala sesuatu yang udah terjadi setiap tahun, jadi nggak perlu panik gitu. Ini sebenarnya balik lagi karena gini, THR itu kan setiap orang dapatnya beda-beda gitu ya. Ada juga yang misalnya baru dapat setengah, ada juga yang dapatnya udah, kebanyakan ada beberapa loh perusahaan yang dibayarkan pada saat awal puasa gitu. Jadi pada saat bulan Ramadan bisa aja uangnya udah habis gitu ya. Nah, jadi kalau THR ini tidak dianggarkan agak membuat keuangan kita nanti jadi berantakan. Dan jangan juga beranggapan bahwa THR ini kayak durian runtuh, kayak uang yang udah bonus harus dihabisin aja. Enggak gitu ya. Karena tetap harus ada alokasinya. Nah, alokasi ideal
ideal itu nggak ada patokannya gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi keuangan keluarga masing-masing. Tapi ada baiknya yang pertama adalah satu, harus ada alokasi untuk zakat dan sedekah, karena ini adalah bulan penuh kebaikan, bulan penuh untuk berbagi. Jadi ada baiknya juga dianggarkan untuk zakat dan sedekah. Berapa porsinya? Bisa mencapai 10 sampai dengan 20% misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, biasa untuk mudik. Nah, untuk mudik dan transportasi. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kira-kira berapa nih? Misalnya di angka 20% misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk berbagi buat orang tua, keluarga, keponakan, adik, cucu, semuanya deh gitu ya. Bisa kita anggarin misalnya di angka 20%. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus punya anggaran untuk tetap kita bisa menabung atau investasi gitu ya. Nah, itu kurang lebih di angka 20 sampai dengan 30%. Nah, kemudian gitu ya, balik lagi berapa persentasenya tadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan keluarga masing-masing. Ini yang harusnya dibenerin. Lebaran itu gitu ya, itu kan terjadi setiap tahun. Artinya ini rutin. Nah, idealnya dalam ilmu perencanaan keuangan, pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya 3 bulanan atau 6 bulan atau misalnya per tahun itu sebenarnya idealnya nih ya, kalau kita ngomongin dari sisi ideal itu dianggarkan dari anggaran atau pendapatan kita tiap bulannya. Jadi kalau udah kita anggarin, kita lagi nggak berharap nih kalau THR nggak datang kayak gimana, kalau misalnya bonus nggak keluar kayak gimana, kita nggak usah panik. Kenapa? Karena kita udah anggarin setiap bulan kalau kita bicara dari kategori ideal gitu ya. Nah, jadi nggak dadakan gitu. Jadi aduh nunggu THR lama banget sih nggak keluar, padahal anggaran udah banyak nih yang mau dibeli gitu ya, jadinya panik. Bisa jadi THR-nya mepet nih seminggu sebelum lebaran, tapi udah banyak persiapan yang harus kita beli, mulai dari beli tiket gitu ya, misalnya harus ngasih keluarga, atau misalnya udah mesti order kue kering karena takut PO, udah mesti beli baju lebaran gitu ya. Akhirnya kita bisa jadi ngutang sana sini atau pakai pay later atau pakai kartu kredit. Nah, akhirnya ini bisa membuat keuangan kita jadi berantakan. Jadi kalau ditanya idealnya disiapin setiap bulannya. Tapi kalau misalnya nggak cukup nih dari pendapatan tiap bulan, kayak gimana dong Rista gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, coba gitu ya. Kan ini kita mempersiapkannya 10 sampai dengan 11 bulan gitu ya. Coba deh ada bulan-bulan tertentu atau 6 bulan sebelum menjelang puasa atau lebaran gitu ya. Coba kita tingkatin value kita untuk melihat peluang apa yang kita bisa dapatkan untuk nambah pemasukan, sehingga hasil dari pemasukan tadi kita masukin ke dalam pos untuk menjelang bulan Ramadan maupun menjelang lebaran. Sebenarnya balik lagi gitu ya, ada yang orang bilang baris aku tuh udah waktunya untuk ganti gadget, udah waktunya untuk ganti handphone misalnya, dan itu hanya bisa kejadian atau terwujud pada saat nanti aku dapat THR gitu. Boleh nggak sih? Balik lagi sebenarnya kalau itu memang udah kebutuhan karena handphone udah rusak, gadgetnya udah rusak, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus menggunakan alat-alat tadi, ya kenapa enggak kita beli lagi gitu ya, dengan uang THR, tapi dengan tujuan nanti bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih produktif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk, balik lagi, kebanyakan bulan lebaran, pas lebaran itu gitu ya, bukan dijadikan ajang silaturahmi, tapi dijadikan ajang pamer kesuksesan atau pamer kekayaan. Nah, ini yang salah. Kalau hanya untuk diakui, ih gila nih handphonenya bagus banget pada saat acara kumpul keluarga, biar kita terlihat sukses, ya jangan juga ya gitu. Jadi harus digunakan dengan bijaksana gitu. Oke, sebenarnya hampers itu adalah simbol silaturahmi sebenarnya gitu ya. Jadi sebagian orang ada yang merasa ini adalah sebuah kewajiban, tapi ada sebagian orang juga yang bilang ini adalah bukan sebuah kewajiban gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, ada nggak sih barista budget khusus untuk hampers? Ada sebenarnya, tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan siapa yang akan kita kasih gitu ya, dan disesuaikan juga dengan anggaran kita. Tapi kalau untuk sebagian orang merasa bahwa itu bukan sesuatu hal yang kewajiban, ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya gitu ya, ini tuh kayak sunnah gitu ya, boleh ada, boleh enggak gitu. Jadi bukan satu kewajiban sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keuangan yang sehat, anggaran bulan Ramadan sama Lebaran itu udah ada anggarannya, ditambah ada THR. Tapi kalau misalnya ternyata udah dapat THR, dapat bonus kan biasanya bersamaan ya, antara THR sama bonus itu biasanya datangnya bersamaan buat sebagian perusahaan gitu ya. Nah, kalau udah dapat itu tapi ternyata kita juga harus pakai pay later, kemudian kita harus menggadaikan barang gitu ya. Artinya ada yang kurang tepat dalam pengelolaan keuangan THR maupun bonusnya tadi gitu. Mungkin disinyalir gitu ya, banyak pengeluaran-pengeluaran yang kayaknya
over budget gitu. Jadi akhirnya membuat kita ya udah deh ngutang aja nggak apa-apa, gampang. Udah deh nanti pakai gadai dulu, nanti setelah lebaran nanti kita tebus lagi gitu. Nah harusnya ini tuh tidak terjadi buat occasioner semuanya gitu ya. Karena kalau udah sampai dapat THR atau dapat bonus atau kedua-duanya tapi masih pakai pay letter, kemudian masih menggadaikan emas juga gitu ya, artinya ini sudah termasuk dalam persiapan yang tidak sehat. Oke, sebenarnya kalau kita sudah menganggarkannya dari awal, sebenarnya nggak ada tuh yang namanya recovery keuangan setelah Ramadan ataupun Lebaran, gitu ya. Tapi balik lagi, kebanyakan masyarakat kita karena tadi tidak membuat anggaran, gitu ya, tidak membuat batasan, tidak memilah mana kebutuhan mana keinginan, gitu ya, dan tidak ada rasa cukup. Makanya tadi kebanyakan setelah Lebaran orang pada bingung, gitu ya. Nanti nih, dana daruratnya kepake, aduh dana pendidikan anak juga kepake, aduh ternyata dana pensiun juga kemarin kepake gitu ya, karena begitu pulang kampung tuh banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang ngasih keluarga dan lain-lain yang tidak dianggarkan sama sekali atau dianggarkannya terlalu berlebihan gitu ya. Ini yang membuat kita bahaya gitu ya, dan kebiasaannya adalah kebanyakan ya yang aku berdasarkan pengalaman di lapangan, kebanyakan itu kalau udah 4 sampai dengan 6 bulan harus recovery keuangannya setelah bulan Ramadan atau Lebaran, ini dinyatakan kondisi keuangannya sangat tidak sehat gitu ya. Karena idealnya kalau kita punya anggaran yang tepat biasanya 1 bulan setelah Lebaran ataupun Hari Raya gitu ya, harusnya sudah recovery ulang gitu. Karena yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak gitu.